termasuk uzur di sini adalah jika ada air, tetapi jika dia menuju ke tempat air tersebut untuk mengambilnya, maka dia takut terhadap binatang buas atau musuh yang ada di tempat itu, atau dia takut harta bendanya yang dia tinggalkan akan dicuri atau digosok oleh orang. Jadi dia tahu di sana ada air misalnya, tetapi di sana antara dia sama air itu ada binatang buas di tengah-tengahnya. Nah, meskipun sekarang kalau di Indonesia ya hampir-hampir nggak ada ya, daerah yang seperti itu. Binatang buas saja sudah sangat jarang ditemukan. Misalnya ini contoh, di tengah-tengah antara dia dan air itu ada binatang buas yang apabila dia lewat untuk ngambil air, dia bisa diterkam oleh binatang buas itu. Padahal sebenarnya airnya dekat dan ada. Maka di sini dia boleh untuk tayammum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca mulai al-mashu 'alal khuffain. Qala al-muallif rahimahullah, faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharati
wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna wa batida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffaini fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqimin wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a bi khal'ihima wa inqida'il muddati wa ma yujibul ghusla. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a wujudul udhri bi safarin aw maradin wa dukhulu waqtis sholati wa talabul ma'i wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi wat-turabu tahirul ladzi lahu ghubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyyatu wa maskhul wajhi wa maskhul yadaini ma'al mirfaqaini wat tartibu wa sunanuhu thalathatu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalatu walladhi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a ma abqala al-wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati war riddatu wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafili. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Karena taufik Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat bersama-sama dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dalam thalabul ilm. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tayammum sebagai pengganti daripada wudhu atau mandi dalam kondisi tertentu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun utawi iki iku fasal suwiji wa syara'itut tayammumi lan utawi pira-pira syarate tayammum iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Suwiji wujudul uzri iku anane uzur bisa farin kelawan sebab lunga au maradin utawa lara wa dukhulu waqti sholati
lan loro manjinge waktu salat, wa talabul ma'i lan telu golek banyu, wa talabul ma'i lan golek banyu, wa ta'adzuru isti'malihi lan onone uzur nganggo banyu, wa i'wazuhu lan ora nemune banyu ba'da talabi ing dalem sause golek, wa turabulan lemah at-tahiru kang suci, alladzi kang lahu iku ketuwe at-turabut tahir ghubarun utawi lebu, fa in khalaqahu mongko lamun nyampuri ing turab at-tahir apa jisun gamping aramlun utawa pasir, lam yujzi mongko ora nyukupi utawa ora sah apa tayammum. Hadirin hadirat rahimakumullah, di awal bab tayammum ini mu'allif menjelaskan tentang syarat-syarat dari bolehnya seseorang melakukan tayammum sebagai pengganti daripada wudhu ataupun mandi. Tayammum secara bahasa itu artinya al-qasdu, yaitu menyengaja, itu secara bahasa, dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam istilah syarak, tayammum artinya isalu at-turab at-tahir, yaitu menyampaikan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan. Karena yang diusap dalam tayammum itu hanya muka dan kedua tangan sebagai pengganti daripada wudhu atau mandi, atau pengganti dari membasuh anggota badan yang wajib dibasuh ketika mandi atau wudhu dengan syarat-syarat tertentu. Itulah yang disebut dengan tayammum. Saya ulangi lagi, tayammum itu adalah menyampaikan tanah yang suci ke wajah, ke muka, dan kedua tangan sebagai pengganti pertama dari wudhu, yang kedua atau pengganti daripada mandi, atau pengganti dari membasuh bagian yang wajib dibasuh ketika seseorang itu mandi atau wudhu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tayammum ini yang pertama, dia adalah bisa menjadi pengganti wudhu. Misalnya seseorang tidak mendapati air untuk wudhu dengan syarat yang nanti kita jelaskan, maka dia boleh tayammum sebagai pengganti dari wudhu itu. Atau seseorang itu dia junub, kemudian dia ingin mandi, tetapi dia tidak mendapati air untuk mandi, maka dia bisa mengganti mandi itu dengan tayammum. Atau seseorang misalnya nanti ada bab tentang orang yang menggunakan semacam perban. Yang perban itu ada di anggota badan yang wajib dibasuh ketika wudhu atau mandi. Misalnya ada di tangannya. Nah, di sini nanti juga ada ketentuan bolehnya seseorang mengganti membasuh bagian yang tertutup oleh perban itu, yang itu bagian yang sehat, itu diganti dengan tayammum. Nah, nanti akan ada penjelasan setelah ini, yaitu tentang masalah jabirah. Jadi itulah tayammum, dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Hadirin hadirat rahimakumullah, tayammum ini adalah merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum ada pada masa sebelumnya. Seperti yang pernah kita sampaikan,
Kalau syariat wudhu itu ada pada syariat sebelum Nabi Muhammad. Seperti kemarin kita ceritakan, Sayyidah Sarah ketika di Mesir akan menghadapi raja yang zalim, beliau berwudhu terlebih dahulu. Artinya wudhu ini ada dalam syariat umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara tayammum itu enggak ada dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, adanya hanya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu jika mereka tidak menemukan air untuk wudhu atau untuk mandi, maka mereka menunggu sampai dapat. Sementara dalam syariat Nabi Muhammad, jika seseorang itu tidak mendapatkan air, maka dia bisa mengganti wudhu itu dengan tayammum dan sholat dengan tayammum tersebut. Nah, ini perbedaan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat sebelumnya. Seperti yang sudah kita jelaskan juga bahwa para nabi itu agamanya sama, yaitu Islam. Karena hanya Islam agama yang benar, inna dina indallahil Islam. Tetapi syariat mereka, aturan ibadah dan hukum yang diterapkan itu berbeda antara Rasul satu dan Rasul yang lainnya. Termasuk contohnya adalah tentang syariat tayammum ini. Kalau dahulu nggak ada syariat tayammum, dalam syariat Nabi Muhammad itu ada syariat tayammum. Hadirin rahimakumullah. Mu'allif Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan bahwa wa syaraitu tayammum khamsatu asya. Syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah wujudul uzri, adanya uzur, bisa farin au maradin, dengan sebab dia melakukan perjalanan jauh, bepergian, atau dia sakit. Maksudnya bukan sekedar seseorang itu bepergian kemudian dia boleh tayammum. Maksudnya dia tidak mendapatkan air saat bepergian, atau dalam safar, dalam bepergian dia tidak mendapati air di tengah jalan, maka dia boleh untuk bertayammum. Atau tidak dia tidak bisa menggunakan air karena sakit. Jadi di sini sangat global ya lafaz perkataan dari Al-Qadhi Abu Syuja, cuman mengatakan begini, adanya uzur dengan sebab bepergian atau dengan sebab sakit. Seakan-akan kalau seseorang bepergian maka boleh tayammum, seseorang yang sakit maka boleh tayammum. Tetapi maksudnya tidak seperti itu, tidak mutlak seperti itu. Jadi bagaimana jika seseorang dalam perjalanan kemudian dia tidak mendapatkan air untuk wudhu atau untuk mandi, maka dia boleh untuk tayammum. Demikian juga orang yang dia nggak bepergian, dia di rumah, tetapi dia tidak bisa menggunakan air karena dia sakit. Dia sakit, jika dia menggunakan air maka itu akan membahayakan pada dirinya. Dia bisa mati atau dia bisa sakitnya tambah lama atau tambah parah. Maka di sini dia bisa mengganti wudhu atau mandinya itu dengan tayammum. Itu yang dimaksud dari perkataan Al-Qadhi Abu Syuja di sini. Jadi uzur berupa safar atau sakit, maksudnya kalau bepergian dia tidak mendapati air dalam perjalanannya itu, kalau dia sakit, artinya sakit yang tidak memungkinkan dia untuk menggunakan air untuk berwudu ataupun mandi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah.
Kemudian yang kedua, wa dukhulu waqtis shalah. Syarat yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Artinya tayamum ini hanya sah jika dilakukan jika dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, maka tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau seseorang misalnya akan melaksanakan sholat zuhur, kemudian dia tidak mendapati air, atau dia sakit sehingga nggak bisa menggunakan air, kapan wudhunya? Setelah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur masuk, baru dia tayamum. Nggak bisa dia misalnya akan sholat zuhur, tayamumnya jam 10, nanti untuk sholat zuhur, nggak bisa. Harus nunggu waktu zuhur sudah masuk, baru dia melaksanakan tayamum. Demikian juga misalnya mau sholat asar, maka nggak bisa dia tayamum sebelum masuk waktu asar. Dia harus menunggu waktu asar telah masuk, kemudian dia baru bertayamum untuk sholat asar. Begitu seterusnya. Jadi disyaratkan tayamum itu dilaksanakan setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan. Hadirin rahimakumullah. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa talabul ma. Wa talabul ma, mencari air. Jadi setelah masuknya waktu sholat, itu dia harus mencari air dulu. Ini tadi bagi siapa ini? Bagi yang tidak mendapatkan air, tidak menemukan air, maka dia setelah masuk waktu sholat, misalnya ini sudah zuhur, maka apa yang dia lakukan? Dia harus mencari air. Baik dia mencarinya sendiri atau memberikan izin orang lain untuk mencarikan air untuk dirinya. Jadi dia tidak harus dia sendiri yang mencari air, tapi misalnya tolong sampean carikan air. Itu bisa seperti itu. Yang dilakukan bagaimana urutan dalam hal mencarinya ini? Yang pertama, dia harus mencari air pada kendaraan dan teman-temannya. Dilihat. Kalau dia dulu misalnya menunggang unta, kalau dulu kendaraannya kan seperti itu, maka dilihat pada untanya ada nggak air, karena unta itu biasanya digunakan untuk mengangkat barang-barang, bekal-bekal dalam perjalanan, termasuk air. Ada nggak air? Kemudian kalau nggak ada, teman-temannya dalam perjalanan itu ada nggak yang memiliki air? Jadi dicari pertama-tama yang ada pada dirinya, pada kendaraannya, dan pada teman-teman dia dalam perjalanan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian jika nggak ada, ternyata di teman-teman seperjalanan ini nggak ada air sama sekali, maka langkah yang berikutnya dia melihat ke sekitarnya, ke empat arah penjuru. Dia lihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dia lihat ke empat penjuru ini. Nah, ini jika dia berada di tanah yang datar. Yang datar kan bisa terlihat nanti kalau dia melihat ke arah empat arah itu, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau dia itu berada di tanah yang tinggi rendah, jadi tanahnya begini, misalnya perbukitan, sehingga itu kan jarak pandangnya menjadi terbatas, maka dia harus bolak-balik sejauh ukuran pandangannya. Jadi dia melihat pandangannya sejauh mana dia ke sana, kemudian ke kanan, ke kiri, ke empat penjuru itu dia harus bolak-balik berjalan. Kalau dia datar, dia tidak perlu berjalan bolak-balik, karena dia dengan berdiri pandangan matanya itu bisa jauh.
Sementara kalau tempatnya itu naik turun, maka dia harus bolak-balik ke batas pandangan dia. Oh misalnya berapa? 500 meter misalnya. Atau apa, dia ke sana, nanti balik lagi ke arah yang lain. Nah, itu jika seandainya itu tanahnya seperti itu. Nah, dalam hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kitab yang lain itu dijelaskan, di sana ada yang disebut dengan haddul qurbi dan ada haddul ghaus. Nah, jadi ketika seseorang itu tidak mendapatkan air pada dirinya dan pada teman-temannya, tadi dikatakan dia harus mencari air pada dirinya dan teman-temannya nggak dapat, kemudian dia harus wajib untuk mencari air, yaitu pada batas yang disebut dengan haddul qurbi. Haddul qurbi itu adalah sekitar 4 kilo 32. Nah, jadi 4,32 kilometer. Lebih dari jarak itu, maka dia tidak wajib untuk mencari air. Nah, jadi seseorang yang mengetahui bahwa pada jarak haddul qurbi 4,32 kilo kira-kira, itu dia mengetahui di sana ada air di jarak 1 kilo dari sini atau di jarak 2 kilo dari sini, dia tahu di sana ada air, maka dia harus mencari air itu. Nah, dia harus mencari air tersebut. Atau di jarak misalnya 3 kilo dari tempat ini ada air, dia tahu itu, maka dia harus mengambil air itu di jarak itu, yaitu jarak berapa? Sekitar 4,32 km yang disebut dengan haddul qurbi. Nah, tetapi apabila dia tidak yakin, ini saya nggak yakin apakah di jarak 4,32 kilo di sana ada air atau tidak. Tadi wajibnya dia mencari ke jarak itu apa? Apabila dia yakin, dia tahu di sana ada air, maka di sini dia harus cari air itu ke sana selama jaraknya itu tidak lebih dari 4 kilo 32. Tetapi apabila seseorang itu dia tidak yakin, ragu-ragu apakah pada jarak haddul qurbi itu ada air atau tidak, tetapi ada kemungkinan, dia ada kemungkinan, ya mungkin saja itu ada, maka di sini apa? Dia hanya wajib untuk mencari pada jarak yang disebut dengan haddul ghaus. Haddul ghaus itu jarak 300 hasta, sekitar berapa? Sekitar di sini dikatakan 300 hasta. Satu hasta itu kan berapa? Satu hasta sekitar 46, 47, 48, 49 cm. Berarti kali 300, kali 300 sekitar 14.400 cm. Berarti 14 meteran ya, sekitar 14 meter. Maka dia mencarinya itu sampai jarak itu, sampai jarak tersebut. Jika pada jarak itu dia tidak mendapatkan air, maka berarti dia memang enggak mendapatkan air dan dia boleh untuk berwudu, bertayammum sebagai pengganti daripada wudu ataupun mandi yang wajib untuk dia laksanakan. Nah, ini tentang urutan daripada mencari air. Jadi saya ulang lagi, pertama-tama apa? Dia mencari di yang ada pada dirinya, kendaraannya, kemudian teman-temannya. Setelah itu, jika dia yakin pada jarak haddul qurbi sekitar 4 kilo 32 itu ada air, di sana ada air,
dia ada keyakinan dalam dirinya, maka dia wajib mencarinya pada jarak itu. Tetapi apabila dia nggak yakin di sana ada apa enggak, maka dia tidak harus mencari sejauh itu. Dia wajib untuk mencari pada jarak haddul ghaus, yaitu jarak sekitar 14.400 cm, 300 zira. Dia mencari ke arah itu, di semua arah. Jika dia kemudian terbukti tidak mendapatkan air, maka di sini dia boleh untuk tayammum. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi yang ketiga, syarat yang ketiga untuk bisa tayammum adalah wa talabul ma'i. Kemudian yang keempat, syaratnya yang keempat adalah wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Ada uzur untuk menggunakan air dan tidak mendapati air setelah mencari. Jadi ini berkaitan sebenarnya dengan yang ketiga dan yang atas juga, ya, berkaitan. Karena tadi yang pertama itu kan adanya uzur. Uzurnya karena bepergian atau sakit, yang tadi sudah kita jelaskan. Nah yang keempat ini ada uzur untuk menggunakan air, artinya nggak bisa dia menggunakan air karena misalnya sakit atau dia tidak mendapati air setelah dia mencari. Nah misalnya seseorang jika dia menggunakan air, maka dia khawatir, dia takut akan mati, atau anggota badannya tidak berfungsi karena dia menggunakan air tersebut. Nah, pernah suatu ketika dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis itu disebutkan ada orang semacam ini. Jadi ada seseorang dalam perjalanan, beberapa orang di tengah perjalanan, kemudian kepala salah satu dari mereka itu terbentur sehingga dia luka parah di kepalanya. Pada saat itu, malam itu, dia juga dalam kondisi dia junub. Ini singkat ceritanya. Sehingga dia bertanya kepada salah satu dari temannya yang dalam perjalanan itu. Nah, kebetulan temannya ini orang bodoh, tetapi dia sok pinter. Nah, sok pinter. Sehingga dia berfatwa tanpa ilmu. Temannya ini berfatwa tanpa ilmu. Dia mengatakan ketika ditanya, bagaimana saya ini? Apakah saya mandi atau bagaimana yang saya lakukan? Kepala saya dia pecah, sementara dia junub, harus mandi. Itu bagaimana? Apa yang dilakukan? Kemudian temannya ini berfatwa tanpa ilmu. Dia mengatakan kamu harus mandi. Dia mengatakan begitu. Akhirnya dia percaya dan mandi. Nah, setelah mandi ternyata mati orang ini. Nah, gara-gara fatwa tanpa ilmu menjadikan temannya itu mati. Nah ini bahayanya fatwa tanpa ilmu. Nah, kalau sekedar mati, meskipun mati ini juga berat ya, tetapi sekedar mati itu dia kan matinya dalam keadaan muslim, masih lumayan. Tapi kalau fatwanya itu dalam bidang akidah, seseorang ngawur dalam bidang akidah yang menjadikan orang lain itu tersesat dalam bidang akidah, sehingga dia sampai mengeluarkan orang itu dari Islam karena sebab keyakinan yang menyimpang, maka ini lebih berbahaya lagi. Mungkin dia masih hidup, tapi kalau dia mati dalam keadaan meyakini keyakinan yang kufur, maka dia bisa su'ul khotimah dan tempatnya neraka selamanya. Karena itu
hati-hati jangan sampai kita berfatwa tanpa ilmu. Kita menyampaikan apa yang sudah kita pelajari, tidak menyampaikan sesuatu yang sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Akibat dari fatwa tanpa ilmu orang ini, temannya mati karena dia menyuruh temannya ini untuk mandi, padahal kepalanya sedang terluka berat. Akhirnya ini diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah beliau mengatakan, Rasulullah marah mendengar orang yang berani berfatwa tanpa ilmu seperti ini. Rasulullah mengatakan bahwa qatalahullah. Dia sudah membunuh temannya itu. Semoga Allah membunuhnya. Dari sisi apa? Itu karena dari sisi bahasa maknanya seperti itu. Artinya Rasulullah itu ghadab terhadap orang yang seperti ini, orang yang berfatwa tanpa ilmu. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari bodoh itu bertanya. Kalau nggak tahu, dia mestinya tanya. Masa dia berfatwa tanpa ilmu? Seharusnya apa? Kalau dia ditanya oleh temannya, kemudian nggak tahu, tanya kepada yang tahu. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Maka dia akan tetap dalam kebodohan. Kalau kita nggak mengetahui tentang suatu hukum, suatu permasalahan yang terkait dengan ajaran agama, maka hendaknya seseorang datang kepada orang yang berilmu untuk bertanya kepadanya. Bukan kemudian dia mengarang-arang hukum agama menurut hawa nafsunya atau menurut pendapatnya sendiri. Bisa berakibat fatal untuk dirinya dan juga untuk orang lain seperti yang terjadi dalam kisah riwayat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi syifaul ayyi as-su'al, obatnya bodoh. Bodoh ini apa? Penyakit juga. Maka obatnya adalah bertanya. Itu saja. Siapa yang mau bertanya, maka dia dalam istilah umum disebutkan apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kita di perjalanan, kemudian kita nggak tahu arah kemana kita harus tuju jalannya, terlalu banyak jalannya, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ke sana. Bagaimana? Kalau kita mau bertanya, maka kita akan tahu, kita akan mendapatkan apa? Jalan yang benar. Tetapi kalau kita malu bertanya, udah ke sana, itu aja. Maka bisa jadi kita maunya ke Surabaya, akhirnya sampai ke Madiun. Jadi berbalik dari arah yang sesungguhnya. Itu gara-gara apa? Tidak bertanya. Akibatnya bisa sangat fatal. Apalagi dalam masalah agama, seseorang tidak tahu, kemudian dia ngarang sendiri, maka akibatnya bisa fatal. Maka seseorang ini diingatkan apa? Rasulullah mengatakan fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Dan bertanya ini juga harus kepada orang yang tepat. Bertanya harus kepada orang yang tepat. Yang korban tadi dalam riwayat itu dia bertanya juga, tapi bertanya kepada orang yang tidak tepat. Orang bodoh ditanya. Sudah bodoh berani berfatwa lagi, ini lebih berbahaya. Jadi tanyalah kepada orang yang tepat. Orang yang tepat itu siapa? Ahlul ilmi. Dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikri. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah ahlul ilmi.
Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kemudian orang yang kita tanya itu harus orang yang thiqah, orang yang terpercaya, orang yang tidak berfatwa tanpa ilmu. Jadi kalau seseorang misalnya kita anggap sebagai orang yang berilmu, ketika kita tanya dia mengatakan saya tidak tahu misalnya, saya tidak tahu, atau saya tanyakan dulu misalnya. Maka orang yang seperti ini, yang apabila kita ada persoalan, maka kita tanyakan kepadanya. Kebanyakan kita kan enggak, kebanyakan kita enggak. Kalau kita bertanya kepada seseorang, sekali tanya dia jawab saya enggak tahu, besok tanya lagi dia jawab saya enggak tahu, udah enggak usah tanya sama dia. Nah, ini sebenarnya malah terbalik. Kalau orang ditanya kok dia mengatakan saya tidak tahu, maka sering-seringlah bertanya kepada dia. Karena kalau sekali dia jawab, maka pasti dia jawabnya berdasarkan ilmu. Karena kalau dia nggak tahu, dia bilangnya nggak tahu. Kalau dia jawab berarti dia tahu, dan itu atas dasar ilmu. Tapi kalau seseorang kemudian kita tanya, ini apa hukumnya? Dijawab langsung. Kita tanya lagi dijawab langsung. Kita tanya lagi dijawab langsung. Nah ini masih agak sanksi juga ini. Jangan-jangan dia berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Nah, bisa jadi. Maksud saya bukan berarti bukan berarti mutlak seperti itu, enggak. Nah, karena memang sebagian orang itu banyak sekali masail-masail yang dia hafal sehingga dia ketika ditanya memang ada jawabannya. Tapi sebagian orang itu ada yang lama, dia sudah belajar tapi lupa, atau di catatannya dia harus murojaah dan sebagainya, harus baca lagi catatan dia di kitabnya dan seterusnya. Sebagian seperti itu, sehingga dia perlu untuk menelaah ulang untuk baru bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terkadang seseorang bertanya jawabannya lama, tanyanya sekarang baru dijawab seminggu setelahnya. Nah itu harus maklum, kita yang bertanya itu kita memaklumi. Nah, berarti ini masih masih dicari jawabannya, mungkin ditanyakan kepada gurunya atau mungkin masih dimurojaah dalam kitabnya, tetapi kemudian ada jawabannya. Tidak secara langsung. Nah, tapi sebagian para santri ini nggak sabar. Kalau ada jawaban lama itu dia nggak sabar, maka dia tanya aja kepada orang lain yang cepat. Nah, cepat ini yang terkadang membahayakan juga, karena ada unsur dikhawatirkan ngarang-ngarang. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada uzur. Syarat yang keempat di sini ada uzur untuk menggunakan air dan tidak mendapati air setelah mencari. Jadi misalnya khawatir kalau dia akan menggunakan air akan mati, atau anggota badan tersebut akan tidak berfungsi. Nah, gara-gara apa? Menggunakan air. Nah, termasuk uzur di sini adalah jika ada air, tetapi jika dia menuju ke tempat air tersebut untuk mengambilnya, maka dia takut terhadap binatang buas atau musuh yang ada di tempat itu, atau dia takut harta bendanya yang dia tinggalkan akan dicuri atau digosok oleh orang. Jadi dia tahu di sana ada air misalnya, tetapi di sana antara dia sama air itu ada binatang buas di tengah-tengahnya. Nah, meskipun sekarang kalau di Indonesia ya hampir-hampir nggak ada ya daerah yang seperti itu. Binatang buas saja sudah sangat jarang ditemukan. Misalnya ini contoh, di tengah-tengah antara dia dan air itu ada binatang buas yang apabila dia lewat untuk ngambil air, dia bisa diterkam oleh binatang buas itu.
Padahal sebenarnya airnya dekat dan ada. Maka di sini dia boleh untuk tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Atau misalnya ada musuh, dia terkadang di suatu tempat tertentu di Indonesia juga ada daerah tertentu itu apa? Bertengkar dengan daerah lain, beda dusun atau beda desa, itu perang sendiri. Misalnya antara yang utara sungai atau atau beda dusun saja dengan dusun yang lain, itu nggak akur, sering terjadi cekcok, sering terjadi perang antar sesama sendiri. Itu terjadi di Indonesia pun, ada daerah-daerah tertentu yang begitu. Nah, di sini di dusun dia misalnya dia nggak mendapati air, tapi dia tahu di dusun sebelah, di dusun musuhnya, sebenarnya bukan musuh kalau sesama muslim, tapi memang sedang bertengkar, di sana ada air. Kalau dia datang ke sana untuk mengambilnya, bisa ditangkap oleh orang sana, dijotosi, dipukuli dia. Nah, maka di sini dia boleh tayamum. Nah, dia boleh tayamum sebagai pengganti wudhu ataupun mandi. Nah, atau misalnya di tempat dia banyak pencuri, banyak pencuri. Kalau dia tinggalkan rumah dia untuk mengambil air di sana, habis rumah dia dicuri oleh orang. Nah, karena kampungnya kampung pencuri misalnya, rawan sekali dengan pencurian. Seandainya seperti itu, maka dia juga boleh bertayamum. Ini beberapa uzur yang kemudian membolehkan seseorang untuk bertayamum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Atau misalnya airnya cuma sedikit, sementara dia sangat membutuhkan air itu untuk minum. Kondisi dia sangat haus, kalau nggak minum bisa membahayakan dirinya, bisa mati. Pilihannya dua, ini gimana nih? Untuk apa nih? Untuk wudhu atau untuk minum? Kalau minum nggak wudhu, kalau wudhu nggak minum. Nah, misalnya, maka di sini apa? Dia silahkan diminum saja, kemudian dia boleh bertayamum. Ini juga bagian daripada uzur yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima, wat-turabut tahir alladzi lahu hubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi, yaitu ada tanah yang suci yang memiliki debu, yang ada debunya. Jadi tanah suci yang ada debunya. Maka apabila bercampur dengan gamping atau pasir, maka tidak sah. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Berarti tanah di sini adalah tanah yang murni. Tanah murni, bukan tanahnya itu campur sama pasir, bukan tanahnya itu bercampur dengan gamping, atau tanahnya itu bercampur dengan abu, misalnya abu pembakaran. Kalau itu berarti bukan tanah yang murni, itu tanah yang bercampur dengan benda lain. Nah, di sini harus tanah yang murni, bukan yang bercampur dengan sesuatu yang lain, atau bukan sesuatu yang lain. Kalau seseorang tayamum dengan pasir, nggak bisa, itu bukan tanah, itu pasir. Seseorang misalnya tayamum dengan abu, tidak boleh, karena itu abu, bukan tanah. Nah, yang bisa untuk digunakan untuk tayamum itu adalah tanah yang suci, yang itu memiliki debu. Kalau tanahnya itu najis, tanahnya najis, nggak bisa. Misalnya tadi kita lihat ada anak kencing di situ,
kemudian setelah kering kita gunakan untuk tayamum, nggak bisa. Karena apa? Tanahnya adalah tanah najis. Yang bisa digunakan tanah yang suci dan memiliki debu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tanah yang terkena sesuatu yang basah tidak bisa digunakan untuk tayamum. Ada tanah kemudian disiram air, maka tanah itu tidak bisa untuk tayamum karena nggak ada debunya. Kalau disiram sama air kan kemudian nggak ada debunya, sehingga apa? Nggak bisa digunakan untuk tayamum tanah yang basah. Tanah yang didapatkan dengan ghasab tetap sah meskipun haram. Kenapa? Karena dia kan tetap suci. Jadi tanahnya suci, tetapi ini tanah hasil dari ghasab dari orang lain. Ini sebenarnya punya tetangganya, cuman dia ambil secara paksa, dimiliki oleh dia. Kemudian dia tayamum dari tanah itu. Hukumnya bagaimana? Sah. Karena dia suci, karena dia tanah punya debu dan suci. Tetapi apa? Dia berdosa. Kenapa? Karena itu tanah ghasab. Seperti halnya orang yang sholat di tempat yang hasil ghasaban dia. Seseorang sholat di rumah, yang rumah itu hasil dari dia merebut dari orang lain tanpa hak, maka di sini juga sah sholatnya, tetapi nanti pahalanya nggak ada sholatnya karena dia jatuh pada perkara yang diharamkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga ada satu hal, tadi dikatakan bertayamum dari tanah yang najis nggak boleh, nggak sah. Demikian juga bertayamum dengan tanah yang mustakmal. Tanah yang mustakmal itu adalah tanah yang bertebaran dari usapan muka atau kedua tangan dalam tayamum. Jadi kalau kita misalnya mengusap muka dengan debu, kemudian yang berjatuhan dari muka, debu yang berjatuhan, tanah yang berjatuhan dari muka, ini adalah mustakmal, nggak bisa digunakan untuk tayamum. Bukan, yang mustakmal itu bukan bekas tempat yang kita ambil tanahnya di situ. Karena ini ada sebagian pemahaman yang keliru begitu. Dia mengatakan kalau kita ambil sekarang misalnya tanahnya di sini untuk mengusap wajah, maka jangan ngambil di situ lagi, ngambil di tempat yang lain. Ada yang begitu. Itu pemahaman yang nggak pas. Boleh kita misalnya pertama ngambil di sini untuk mengusap wajah. Kemudian untuk mengusap tangan kita ambil lagi di sini, nggak masalah. Karena yang mustakmal itu apa? Yang bertebaran dari muka yang jatuh ini, itu yang mustakmal. Kalau yang ini belum dipakai, ini tidak disebut sebagai mustakmal. Mungkin nanti akan kita jelaskan kembali. Nah, jadi tanah yang mustakmal adalah tanah yang bertebaran jatuh dari anggota badan yang wajib diusap ketika tayamum, yaitu muka dan kedua tangan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, berikutnya mu'allaf menjelaskan tentang rukun-rukun dari tayamum dan tata caranya. Insya Allah akan kita lanjutkan besok. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.